kaca, bola tembaga hitam, tabung buret, skala intensitas. Prinsip kerja alat ini adalah menangkap radiasi pada benda yang berbentuk bola sensor. Panas yang timbul akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Ruang uap zat cair berhubungan dengan tabung kondensasi. Dalam tabung berbentuk buret yang berskala. Banyaknya air kondensasi sebanding dengan radiasi surya yang diterima oleh sensor dalam seharinya. Alat yang kedua adalah Campbell Stock. Campbell Stock berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Satuannya adalah persen. Alat ini biasanya diamati pada pukul 6 pagi sampai dengan hingga jam 6 sore. Alat ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama adalah bola kaca, skrup penyetel kedudukan bola kaca, tempat kertas pias, penjepit kertas pias, skala derajat lintang, dan mur yang mengatur kedudukan horizontal dan sumbu utara selatan. Cara kerja alat ini yaitu Campbell Stock diletakkan di ruang terbuka dengan pondasi beton di bawahnya. Alat ini diletakkan dengan ketinggian 120 cm. Selanjutnya, alat ini akan menyerap sinar matahari, lalu memfokuskannya pada satu titik yaitu pada kertas bias. Fokus cahaya tersebut akan membakar kertas bias. Efeknya tidak seperti kertas yang dibakar oleh api, tetapi hanya memberikan efek berupa lubang pada kertas bias tersebut, sehingga kertas bias yang terbakar dapat menunjukkan intensitas matahari. Lamanya intensitas matahari dapat dilihat dari skala jam yang tersedia di kertas bias, sehingga panjangnya lubang kertas bias disinkronkan dengan skala jam, sehingga kita dapat melihat berapa lama cahaya matahari itu bersinar. Alat yang ketiga adalah aktinograf. Aktinograf berfungsi untuk mengukur atau mencatat radiasi matahari. Satuannya adalah kalori per meter per sentimeter persegi per menit. Alat ini diukur setiap jam 18.00. Bagian-bagian dari aktinograf. Yang pertama adalah sensor. Sensor yang terdiri dari masing-masing dua strip bimetal, yaitu yang bercat hitam dan yang bercat putih. Kemudian yang kedua adalah glass dome atau bulatan bola gelas yang mentransmisikan 90% energi elektromagnetik. Yang ketiga, plat pengatur bimetal. Yang keempat, mekanik pembesar. Yang kelima, tangkai dan pena pencatat. Yang keenam, drum clock atau silinder berputar yang dilengkapi dengan kertas bias. Yang ketujuh, pengatur atau perata-rata air. 8. Kontainer silikal gel yang menyerap uap air agar tidak terjadi kondensasi pada permukaan glass dome. Yang 9, bagian dasar, dan yang ke-10 adalah penutup atau cover. Cara kerja alat ini yaitu pengamatan dilakukan dimulai pada pukul 6 pagi waktu setempat. Kemudian cover atau penutup alat tersebut kita buka. Selanjutnya adalah melepaskan drum clock dari shaftnya. Lalu pasang kertas pias, di mana kertas pias ini dipasang tepat terhimpit di penjepit drum clock. Kemudian kita hidupkan sistem drum clocknya, lalu pasang drum clock kembali pada tempatnya. Selanjutnya putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari pada awal pengukuran. Setelah itu kita tutup kembali cover atau penutupnya. Nah, setelah matahari terbenam sekitar 1,5 jam, kita harus mengambil kembali pias yang telah kita simpan pada drum clock tersebut. Lakukanlah hal tersebut secara berulang untuk selanjutnya. Alat keempat adalah termometer tanah. Termometer tanah dipasang di dua lahan yang berbeda, yaitu lahan yang berumput dan lahan yang gundul. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah, baik yang berada di lahan gundul ataupun lahan yang berumput. Termometer tanah memiliki ukuran atau kedalaman yang berbeda-beda, yaitu 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10
jam 7.30, 13.30, dan 18.30. Dalam satu termometer tanah terdiri atas 6 buah termometer tanah, 5 buah besi penyangga untuk termometer dengan ketinggian atau kedalaman 0 sampai dengan 20 cm, 2 buah pipa pelindung, dan parafin wax untuk termometer dengan kedalaman 50 sampai dengan 100 cm. Cara kerjanya untuk di tanah yang berumput, yaitu jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan permukaan alkohol akan menarik indeks ke arah skala yang lebih kecil. Namun, dan untuk cara kerja alat ini di tanah kering atau tanah gundul, yaitu sama seperti dengan bola kering, hanya sumber kalornya saja yang berasal dari tanah. Alat yang kelima adalah cup counter anemometer. Cup counter anemometer ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin rata-rata harian. Prinsip kerjanya seperti dengan gerakan speedometer pada sepeda motor. Satuannya adalah kilometer per jam. Alat ini diamati setiap pukul 7.00, 14.00, dan 18.00. Cup counter anemometer terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. 3 buah mangkok sebagai baling-baling yang dibatasi dengan sudut 123 derajat. Kedua, counter, dan yang ketiga adalah tiak. Cara kerja cup counter anemometer. Saat terjadi angin, tenaga geraknya akan memutar mangkok baling-baling tersebut, sehingga putaran tersebut diteruskan ke counter berupa pertambahan nilai pada angka-angka counter. Setiap 3 kali putaran penuh, nilai pada counter akan bertambah sebesar 0,01. Alat selanjutnya adalah sangkar alat meteorologi. Sangkar alat meteorologi adalah tempat untuk alat-alat yang digunakan dalam pengukuran suhu udara. Karena dalam pengukuran suhu udara, suhu yang diukur bukanlah suhu yang disebabkan oleh radiasi matahari secara langsung, melainkan suhu rata-rata permukaan yang tanpa terkena radiasi matahari secara langsung. Di dalam sangkar alat meteorologi terdapat beberapa jenis termometer, yaitu termometer bola basah, termometer bola kering, dan termometer maksimum dan minimum. Termometer bola basah dan bola kering diamati setiap harinya atau setiap jamnya. Termometer bola kering menunjukkan suhu udara, sedangkan termometer bola basah menunjukkan kelembapan udara. Lain halnya dengan termometer maksimum dan minimum. Termometer maksimum digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari pengamatan yang dilakukan setiap jam 7 malam. Sedangkan termometer minimum digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari yang pengamatannya dilakukan setiap jam 7 pagi. Selain itu, ada juga yang disebut dengan pitch evaporimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur penguapan di sekitar ruangan. Selanjutnya adalah anemometer. Anemometer digunakan untuk mengukur dan melihat arah dan kecepatan angin. Arah angin yang dimaksud di sini yaitu arah dari mana angin berhembus dengan satu arah angin, dengan satuan arah angin, yaitu 8 mata arah angin. Tingginya itu sekitar 10 meter. Cara kerja anemometer. Angin yang bertiup akan membuat anemometer berputar dan kecepatan angin akan ditunjukkan oleh speedometer yang tertera pada alat. Anemometer berupa baling-baling yang dihubungkan dengan dinamo penghasil arus listrik. Apabila angin bertiup, maka baling-baling akan berputar dan memutar dinamo dan akan diperoleh arus listrik. Arus listrik ini kemudian dikonvert ke satuan kecepatan, knot atau meter per detik. Alat penunjuk arah berupa bendera yang kaku atau lempengan yang dihubungkan dengan tahanan listrik geser atau tahanan geser. Besarnya tahanan akan berubah-ubah seiring dengan perubahan bendera arah penunjuk angin. Arus listrik yang tetap dialirkan melalui tahanan geser tersebut. Setelah melalui tahanan tersebut, secara otomatis besarnya arus listrik akan berubah dan dikonvert ke derajat arah angin atau mata angin.
dasar dan tinggi puncaknya. Alat selanjutnya adalah ASRS atau Automatic Solar Radiation Station. ASRS ini memiliki dua sensor, yaitu sensor pilanometer dan sensor perhelinometer. Sensor pilanometer berfungsi untuk mengukur intensitas matahari dari bumi dalam satu hari, sedangkan perhelionometer berfungsi untuk mengukur radiasi matahari dalam satu hari. Selanjutnya adalah alat ukur hujan otomatis Hellman. Alat ini merupakan alat otomatis yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis intensitas curah hujan dalam satu hari. Satuannya adalah milimeter. Alat ini diamati setiap jam 7 pagi. Bagian-bagian alat ini: 1. Bibir atau mulut corong, 2. Lebar corong, 3. Tempat kunci atau gembok, 4. Tangki pelampung, 5. Silinder jam tempat meletakkan hias, 6. Tangki pena, 7. Tabung tempat pelampung, 8. Pelampung, 9. Pintu penakar hujan, 10. Alat penyimpan data, 11. Alat pengatur tinggi rendah selang gelas, 12. Selang gelas, 13. Tempat kunci atau gembok, panci pengumpul air hujan bervolume. Cara kerja alat ini yaitu jika hujan turun, air hujan masuk melalui corong, kemudian terkumpul dalam tabung tempat pelampung. Air hujan ini menyebabkan pelampung serta tangkainya terangkat atau naik ke atas. Pada tangkai pelampung terdapat tongkat pena yang gerakannya selalu mengikuti tangkai pelampung. Gerakan pena dicatat pada pias yang diletakkan atau digulung pada silinder jam. Jika air dalam tabung hampir penuh atau dapat dilihat pada lekungan selang gelas, pena akan mencapai tempat teratas pada pias. Setelah itu mencapai atau melewati puncak lekungan selang gelas, maka berdasarkan sistem sifon otomatis, air dalam tabung akan keluar sampai ketinggian ujung selang dalam tabung. Bersamaan dengan keluarnya air, tangki pelampung dan pena turun dan pencatatannya pada pias merupakan garis lurus vertikal. Jika hujan masih terus-menerus, maka pelampung akan naik kembali seperti ke atas. Dengan demikian, jumlah curah hujan dapat dihitung atau ditentukan dengan menghitung garis-garis vertikal. Selanjutnya adalah alat ukur hujan observatorium. Alat ini berfungsi untuk mengukur curah hujan selama 24 jam. Pengamatannya dilakukan setiap 3 jam sekali. Bagian-bagian alat tersebut: 1. Corong penakar dengan luas 100 cm persegi, tempat penampung air hujan, keran air, kaki kayu yang disanggahkan ke dalam penakar, fondasi atau kaki kayu, dan fondasi beton. Cara kerja alat ini yaitu saat terjadi hujan maka air akan masuk ke corong. Kemudian pengamatan dilakukan dengan menggunakan gelas ukur. Gelas ukur diletakkan di bawah keran atau corong, kemudian kerannya kita buka. Selanjutnya tunggu sampai air yang ada di bak atau penampungnya itu habis. Selanjutnya lihat dan baca jumlah air hujan yang tertampung di dalam gelas ukur tersebut. Maka itulah hasil atau pengukuran intensitas hujan yang terjadi pada hari itu. Alat selanjutnya adalah open fan evaporimeter atau panci penguapan. Alat ini berfungsi untuk mengukur besarnya penguapan yang terjadi dalam satu hari. Pengamatan dilakukan setiap jam 7 pagi dengan satuan milimeter. Bagian-bagian alat ini yaitu termometer apung, hawk gauge, dan steel well. Proses pengamatan dilakukan dengan cara meletakkan steel well di atas hawk gauge atau alat pengukur tinggi permukaan air. Alat ini diletakkan di dalam panci penguapan. Kemudian kita atur steel well-nya sehingga ujung kail pada steel well itu menyentuh permukaan air pada panci penguapan. Selanjutnya adalah kita angkat steel well-nya tersebut, lalu kita lihat skala yang ditunjukkan pada alatnya. Maka itulah
pergerakan kecepatan angin yang dapat mempengaruhi penguapan. Selanjutnya adalah alat pengukur kualitas udara. Yang pertama adalah HF sampler. HF sampler berfungsi untuk mengukur tingkat konsentrasi polutan di udara yang dilakukan setiap 6 jam sekali. Satuannya yaitu mikrogram per meter kubik. Cara kerjanya yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putar kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Di samping itu dicatat flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga dapat konsentrasi debu tersebut. Selanjutnya adalah ARWS atau Automatic Rainwater Station. Alat ini digunakan untuk mengambil sampel air hujan yang akan diukur konsentrasi kimianya. Cara kerjanya yaitu saat hujan terjadi, maka motor penggerak akan membuka tutup peralatan pengumpul sampel air hujan secara otomatis. Kemudian, sampel selanjutnya dialirkan melalui selang ke botol plastik yang berbahan dasar polietilen. Sensor ini akan menutup secara otomatis selama tidak ada periode hujan atau saat hujan berhenti, yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah terkontaminasinya sampel air hujan oleh polutan yang terbawa saat periode endapan kering atau dry deposition. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai alat-alat meteorologi dan klimatologi yang sering digunakan oleh pihak-pihak BMKG. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.